Halo semuanya, saya Keke Mesa Deva dengan NPM 221063102023. Video ini dibuat bertujuan untuk memahami dan mempelajari mata kuliah yang tidak dipelajari saat semester 6, dikarenakan saya sedang mengikuti kegiatan MBKM. Jadi, selamat datang di sesi pembelajaran kita kali ini. Dalam dunia kerja yang dinamis, interaksi antara pekerja dan pengusaha adalah kunci utama keberhasilan. Hubungan yang harmonis bukan hanya impian, melainkan sebuah keharusan yang harus terus dibangun dan dijaga. Dan salah satu jembatan terpenting dalam membangun harmoni itu adalah melalui negosiasi. Pada video 10 menit ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang apa itu negosiasi dalam konteks hubungan industrial, mengapa ia begitu krusial, dan bagaimana kita dapat melakukannya dengan efektif. Mari kita mulai. Hubungan industrial adalah sebuah proses interaksi yang kompleks antara pekerja dan pengusaha. Mereka saling mempengaruhi dan memiliki tujuan bersama, yaitu pertumbuhan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan. Namun, tidak dapat dipungkiri, perbedaan kepentingan adalah hal yang alamiah di dalamnya. Hubungan ini secara hukum diikat melalui perjanjian kerja yang merupakan elemen sentral dalam hubungan industrial, melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Disinilah negosiasi berperan sebagai alat penting untuk mengelola perbedaan dan mencari titik temu. Negosiasi dapat terjadi di berbagai tahap, yaitu mulai dari proses perjanjian kerja individual, saat penyusunan perjanjian kerja, selama pelaksanaannya, hingga ketika muncul perbedaan pendapat atau usulan. Jadi, apa sebenarnya negosiasi itu sih? Negosiasi adalah sebuah pendekatan fundamental dalam mengelola konflik, yang bisa diterapkan dalam berbagai bentuk komunikasi, mulai dari komunikasi interpersonal hingga komunikasi bisnis dan internasional. Ini adalah metode yang menekankan pertukaran usulan atau untuk meminimalkan perbedaan dan mencapai kesepakatan. Para ahli seperti Raymond G. Stone 2005 menyebut negosiasi sebagai cara yang bermartabat bagi manusia untuk mencapai kepentingannya, bahkan untuk menghindari atau menyelesaikan konflik. Linda E. Putnam melihatnya sebagai kolaborasi untuk mencapai keputusan, dan Henry Kissinger 1969 menggambarkannya sebagai proses mengombinasikan posisi konflik ke dalam posisi yang umum. Dari sini, kita memahami bahwa negosiasi adalah proses yang bersifat humanitis, menghargai nilai kemanusiaan, demokratis, menghargai pihak lain melalui musyawarah, didasari kesetaraan, kedudukan sejajar, dan kebebasan tanpa paksaan. Hakikat negosiasi dalam hubungan industrial adalah adanya kedua pihak yang berkeinginan untuk berharmonisasi dengan kedudukan setara dan saling ketergantungan. Prosesnya harus komunikatif, akomodatif, persuasif, dan rasional. Dalam negosiasi hubungan industrial, terdapat beberapa kategori isu penting, yaitu isu mandatori, isu yang memiliki dampak langsung dan segera terhadap pekerja, seperti upah, jam kerja, atau kondisi kerja. Yang kedua, isu permisif, isu yang tidak substantif dalam hubungan kerja, misalnya tuntutan serikat pekerja untuk terlibat dalam penentuan harga, yang bisa ditolak. Dan yang ketiga, isu terlarang, isu yang melanggar regulasi, contohnya mewajibkan pekerja menjadi anggota serikat pekerja. Beberapa isu spesifik yang sering menjadi materi negosiasi antara lain prosedur disiplin kerja, penanganan kecelakaan kerja, keluhan, hari raya resmi, waktu kerja, klasifikasi jabatan, cuti bagi pekerja wanita, hingga kerja paruh waktu. Ada dua jenis negosiasi yang umum dikenal. Satu, interest-based negotiation, yaitu negosiasi yang berfokus pada memperjuangkan kepentingan masing-masing pihak. Ini bisa dilakukan dengan pendekatan soft atau hard, tergantung kondisi. Dan yang kedua, result focus bargaining, perundingan yang lebih berfokus pada pencapaian hasil yang menguntungkan kedua belah pihak.
atau biasa disebut strategi win-win solution. Untuk negosiasi yang efektif, ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita pegang. Pisahkan orang dari masalah yang sedang dinegosiasikan, lalu hindari sikap-sikap yang tidak tepat seperti terlalu berorientasi pada kemenangan besar atau menganggap masalah hanya milik lawan, dan jangan membatasi diri pada satu jawaban, tetapi cari alternatif pemecahan yang beragam. Lalu, di sini ada beberapa sikap yang dianjurkan dalam negosiasi, yaitu meliputi pertama, selalu tawarkan alternatif pemecahan. Yang kedua, perluas pilihan yang ada. Yang ketiga, bantu pihak lawan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, gunakan kriteria yang objektif, seperti data statistik, harga pasar, peraturan, atau keterangan ahli untuk mendukung argumen Anda. Yang kelima, jika memiliki deadline, usahakan jangan sampai diketahui lawan. Dan yang keenam, jika memberikan konsensi, sampaikan bahwa itu adalah hal yang sangat berarti. Dan yang terakhir, kebersihan negosiasi 80% ditentukan oleh persiapan dan 20% oleh strategi. Jika sepakat, selalu buatlah kesepakatan tertulis. Ada juga aturan umum yang penting, yaitu jangan terlalu bernafsu untuk menang, kendalikan emosi, ajukan penawaran yang wajar, dan selalu siapkan alternatif terbaik. Lalu langkah awal negosiasi adalah memprediksi jalannya melalui kerangka 5WIH. Why, mengapa negosiasi dilakukan? Who, siapa lawan atau mitra? What, pokok persoalan? When, kapan? Where, tempat dan lingkungan? Dan how, bagaimana prosesnya? Setelah itu, tentukan batas terendah yang terukur dan dapat dicapai. Kunci sukses negosiasi adalah berpikir logis, bersikap gigih, tidak terpancing membicarakan hal yang tidak relevan, dan yang terakhir bersabar, terutama jika negosiasi berjalan lambat. Lalu, bagaimana jika kita bernegosiasi dengan pihak yang sulit? Tunjukkan seolah-olah Anda berpihak pada kepentingan mereka dan berikan dukungan argumennya. Jangan terlalu cepat menolak, coba rumuskan kembali persoalan melalui pertanyaan. Lalu hindari mempermalukan pihak lawan karena kelemahannya. Dan bawa lawan untuk melihat persoalan secara rasional, jangan paksakan kemauan kita. Dan yang terakhir, yang terpenting, jangan reaktif. Lihatlah persoalan secara komprehensif dan holistik. Negosiasi bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi tentang membangun pemahaman, menciptakan solusi yang adil, dan menjaga hubungan jangka panjang. Dengan memahami teori, prinsip, dan praktik negosiasi yang efektif, kita dapat menjadi agen perubahan positif dalam setiap interaksi, khususnya dalam konteks hubungan industrial. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang negosiasi di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.